13. Suatu senyawa terbentuk dari atom X dan Y. Dalam senyawa tersebut, massa atom Y sama dengan 2 kali massa atom X. Jika ARX sepertiga ARY, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah... Oke, ditanya rumus empiris. Rumus empiris ini adalah perbandingan terkecil atom-atom. Contoh paling sederhana kayak gini. H2O. Kenal ya, air. Ini rumus molekul dan rumus empiris sekaligus. Nah, sebenarnya apa sih maksud H2O? Artinya, dalam satu molekul H2O, perbandingan mol atom H dibanding mol atom O sama dengan 2 banding 1. Sesuai dengan ini, H2O. Nah, berarti kalau kita mau cari rumus empirisnya X sama Y, kita bisa cari aja perbandingan mol X dan mol Y-nya. Nanti dapat berapa, itu yang menyatakan rumus empirisnya. Mol X banding mol Y. Dan kita tahu mol itu sama aja gram per AR ya. Gram X atau massa X per AR-nya X. Kita bandingin gram Y atau massanya Y per AR Y. Massa atom Y sama dengan 2 kali massa atom X. Gram X-nya kita anggap aja gram X. Sedangkan gram Y-nya 2 kali gram X. Nah, kita pakai variabel yang sama biar nanti bisa dicoret. Itu maksudnya. ARX. Tetap ARX. ARY-nya gimana? Kalau ARX sama dengan sepertiga ARY, berarti 3 ARX sama dengan ARY. Ya kan? Nah, ini yang kita pakai di sini. 3 ARX. Nah, variabel gram X kita buang aja. Variabel ARX juga kita buang. Berarti tinggal 1 banding 2/3 atau 3 banding 2. Nah, ini menyatakan rumus empirisnya. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Jawabannya. Oke, next. 14 ada diagram entalpi. Ditanya entalpi pembentukan C2H5OH. Nah, pembentukan C2H5OH tuh kayak gimana reaksinya? Oke, ingat pembentukan standar berarti pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya. C2H5OH, unsur yang menyusunnya ada apa aja? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Berarti karbon tambah hidrogen, hidrogen itu unsurnya H2, sama oksigen jadi C2H5OH. Tinggal setarain, dan zat yang dibentuk ini harus koefisien 1 ya. Oke, berarti ini 2, H-nya 3, O-nya. Oke. Nah, kita mau cari reaksi yang kayak gini. Ada nggak reaksi kayak gini di diagram ini? Karbon tambah hidrogen tambah oksigen. O ini ada ya. Tapi O-nya beda, nggak apa-apa. Lihat dulu aja. C2H5OH. O ini ada nih. Oksigennya 7/2 O2. Ini ada 3 O2. Berarti kalau kita kurangi, tinggal setengah O2 ya. Nah, berarti pas dong. Tujuan kita mau nyari ini. Nah, ini adalah hukum Hess. Hukum Hess ini bilang, kalau reaksi cuma ditentuin keadaan awal dan akhir, bukan pada jalannya reaksi. Dari atas sampai bawah langsung, itu akan sama nilainya dengan dari atas ke tengah ke bawah lagi, gitu. Jadi intinya awal sama akhir, nggak tergantung jalannya. Berarti bisa gua tulisin ini ke bawah langsung ya, nilainya min 1645 akan sama nilainya dengan delta H yang mau kita cari ditambahin min 1365. Delta H sama dengan min 280 kJ per mol.
Udah langsung dapat jawabannya yang B. Oke, next 15. Sebanyak 25% senyawa MX2 memiliki massa 96 SMA dan sisanya memiliki massa 100 SMA. Jika atom M hanya terdiri atas satu isotop dengan massa 24 SMA, maka AR atom X adalah... Nah, ini gimana sih maksud soalnya? Jadi ada suatu senyawa MX2, ada beberapa jenis massanya nih. Massa ini sama aja MR. SMA ini satuan massa atom atau atomic mass unit, AMU, sama aja ya. Juga sama. Jadi dari 100% MX2 yang ada di bumi, ternyata 25%-nya dia punya MR 96. Nah, sisanya berarti kan 75%-nya punya MR 100. Tuh. Ditanya AR atom X. Nah, buat nyari AR atom X, kita nyari ARX ini kita rata-ratain. Berarti kita coba cari dulu nih, MRX 96. Berarti 96 itu AR-nya M. Di soal ARM-nya 24 SMA ya. Berarti 24 ditambah X-nya 2. 2 kali ARX. Dapat ARX di sini sebesar 36. Yang ini juga sama. 100 ini adalah MR-nya MX2. Berarti AR-nya M 24 ditambah 2 kali AR-nya X. Berarti AR-nya X sama dengan 38. Nah, jadi ternyata X ini ada dua isotop yang masanya 36 dan masanya 38. Nah, terus AR-nya gimana? Kita bikin rata-ratanya aja. Berarti yang 36 ini kan jumlahnya cuma 25%. 36 dikali 25%. Tambahin sama 38, jumlahnya 75%. Hasilnya 37,5. Jawabannya yang E. Oke, ingat ya. AR unsur itu adalah rata-rata massa dari semua isotop yang ada. 36 sebanyak 25%, kita rata-ratain sama 38 dengan jumlah 75%.